Masyiral muslimin, wajib kita mencari tahu. Saat mana kita belum tahu, maka kita kerjakan, kita berdosa. Tapi setelah kita tahu, kita tobat, Allah anggap kita tidak pernah berbuat dosa itu. Begitu ya. Namun sampai mati kita betah dalam tidak tahu, maka sampai mati pula dosa itu bersama kita. Dan itulah yang akan dihisab pada hari kiamat. Ruh ini diantarkan ke muka bumi setelah Allah memerintahkan di langit ketujuh penerimaannya terhadap ruh orang yang beriman. Maka digabungkanlah ruh itu dengan jasad yang sudah terbujur kaku di liang lahat, ditinggalkan sendirian. Baru digabungkan saat 7 langkah terakhir orang yang tadi mengantarkan kita ke kuburan meninggalkan kuburan kita. Sebaik ruh disatukan dengan jasad, 2 malaikat Munkar dan Nakir mendatangi roh tersebut, lengkap dengan jasadnya yang sudah kembali hidup, tetapi Allah haramkan boleh bergerak. Kita sendirian, gelap, sempit, didatangi 2 malaikat yang belum pernah kita saksikan semengeri itu bentuk wajah mereka. Pertanyaan mereka bagaikan suara halilintar petir yang sangat keras di pangkal telinga. Tapi Allah menjamin orang beriman dimuliakan oleh Allah. Kuat dia menjawab pertanyaan malaikat dengan jawaban yang benar. Ingat wahai hamba-hamba Allah, bukanlah orang yang mampu menjawab orang yang hafal di dunia apa pertanyaan malaikat dan apa jawabannya. Tapi orang yang mampu menjawab adalah orang yang isi jawaban itu telah ia amalkan ketika ia di dunia. Hanya orang macam inilah yang yuthabbitullahu alladhina amanu fil hayatid dunya wal akhirah. Allah kuatkan lidah orang-orang yang beriman di kehidupan dunia ini dan juga kelak di kehidupan setelah kematiannya. Allah kuatkan dia mampu menjawab. Setelah itu terdengarlah suara dari langit bahwa Allah menerima hamba ini dan Allah mengakui. Kemudian dibukakan pintu neraka, ada tempatnya di dalam neraka. Dia ketakutan. Malaikat Munkar dan Nakir berkata, jangan cemas, jangan kamu takut. Memang tempat ini telah tertulis atas namamu. Tapi karena engkau mampu menekan hawa nafsumu ketika engkau masih hidup, kau lawan setan yang terkutuk, kau tunduk kepada Sang Penciptamu, tempat ini telah disegel dan diharamkan buatmu selama-lamanya. Maka ditutuplah tempat itu dan dihilangkan dari pemandangannya. Lalu dibukakan tempat yang lain, tempat di dalam surga dengan segala fasilitas yang tidak terbayangkan dan tidak terkhayalkan, indahnya, lengkapnya, sempurnanya, mahalnya. Tempat itu ternyata tertulis di luar gerbangnya bahwa penghuninya adalah dia. Maka dia ingin loncat lari menuju ke tempat itu. Tetapi ditahan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sabarlah, tempat ini pasti akan engkau huni, tetapi setelah kiamat. Tunggu dulu kiamat terjadi. Sementara engkau disuruh oleh Allah untuk menempati satu taman di antara taman-taman surga sambil menunggu kiamat. Bersenang-senanglah engkau bersama roh orang-orang soleh sebelummu. Maka kaum muslimin, al-qabru raudhatun min riyadul jannah. Kubur itu adalah satu taman di antara taman-taman surga. Maka dihantarkanlah roh ini membumbung ke langit, khusus tempatnya disebut dengan a'la illiyin, tempat roh orang-orang beriman sebelumnya yang telah meninggal dunia. Bertemulah dia, saling bertegur sapa dengan mereka dan saling bercerita. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang selamat
Di kehidupan kuburnya, di alam barzakhnya, pertanda setelah itu dia pasti selamat. Inilah nasib roh orang yang ketika hidupnya di dunia, dia lawan hawa nafsunya, dia kendalikan hawa nafsunya, dan dia mampu menepis godaan-godaan setan yang selama ini banyak menjerumuskan manusia. Dia lawan, tunduk dia kepada Al-Quran, dan dia patuh kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga telah menjelaskan bagaimana kebalikan daripada itu. Orang yang semasa hidup di dunia menuruti hawa nafsunya. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Adapun orang-orang yang semasa hidup di dunia melampaui batas, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيا, dan dia lebih memprioritaskan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Dia habiskan seluruh waktunya buat memburu dunia dan mencampakkan akhirat. Orang yang semacam ini menyaksikan 70.000 malaikat menghinakannya yang turun dari langit. Wajah mereka gelap, mata mereka garang dan marah. Tidak ada rasa dan bentuk kasihan sedikit pun di wajah mereka terhadapnya. Ditarik nyawanya oleh malaikat maut dengan paksa, dengan tamparan, dengan pukulan, agar roh mau keluar dari jasad. Inilah kematian yang su'ul khatimah. Saat jasadnya dengan begitu kasar dikeluarkan, telah keluar. Kaum muslimin yang kami muliakan, ketahuilah sesungguhnya roh ini betul-betul diperlakukan dengan sangat hina oleh 70.000 malaikat ini. Diseret dan dibawa dalam keadaan hina ke langit. Ditutup pintu langit oleh malaikat penjaga gerbang langit. Tidak diizinkan lewat karena bau yang sangat busuk daripada bau ruh ini. Ma'asyiral muslimin, menggelegarlah suara dari langit. Sesungguhnya hamba yang hina ini memang tidak layak menembus 7 lapis langit. Maka campakkan kembali ke permukaan bumi, kata Allah, gabungkan dengan jasadnya untuk menerima hukuman yang pantas atas segala kejahatannya, atas segala kesombongannya, atas segala kelalaiannya, atas segala dosa-dosa yang sudah dia perbuat. Masyiral muslimin, Rasul melanjutkan cerita nyata ini yang pasti akan dialami oleh si para pendurjana di muka bumi. Maka ketika roh ini telah digabungkan dengan jasad, dia terbujur kaku sendirian di liang lahat. Keluarganya pun meninggalkannya. Semua harta yang dia punya tidak ada satupun yang boleh dia bawa. Handphone sekalipun yang selama ini dia bawa kemana-mana, itu pun dibawa lari balik pulang oleh keluarganya. Sehingga dia tidak bisa kontak keluarganya. Oh, datang sebentarlah sini, tak boleh lagi. Kaum muslimin yang kami muliakan, malang nian nasib orang ini. Tidak ada satupun keluarganya yang mau menemani, walau hanya sehari semalam. Siapa yang mau tidur di kuburan? Kaum muslimin, dia pun ditinggalkan. 2 malaikat Munkar dan Nakir datang. 2 malaikat Munkar dan Nakir datang. Suaranya yang membuat putus tali jantung, menyebabkan si durjana ini tak mampu menjawab. Rasul mengatakan dalam hadisnya, orang ini hanya berkata ingin menjawab tapi tidak keluar satu apapun. Kenapa? Orang yang diberi kemampuan untuk menjawab oleh Allah, satu, orang yang ditolong oleh Allah pasti. Yang kedua, orang yang semasa hidup di dunia telah mengamalkan apa-apa yang harus dia jawab di dalam kubur. Telah mengamalkan apa-apa yang seharusnya dia jawab di dalam kubur. Jika dia tidak mengamalkan, maka tidak ada yang mampu keluar dari lidahnya. Melihat dia tidak mampu menjawab apa-apa, Rasul mengatakan, fadarabahu, maka dipukul ia oleh para malaikat bimitraqatin, dengan satu alat pukul yang sangat kencang dan kuat, dan dengan pukulan itu masuklah, terpuruklah ia ke dalam perut bumi. Babak belur bentuknya, hancur wajahnya, kemudian dia ditarik balik ke permukaan, kemudian dinampakkan kepadanya pemandangan surga dengan kenikmatan yang lengkap, ada namanya di situ. Maka sang makhluk ini, hamba yang sudah mati ini, ingin bergegas menuju ke tempat itu, ditahan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Seharusnya memang di sini tempatmu, Allah telah janjikan.
Tapi karena engkau memperturutkan hawa dan nafsumu semasa hidup, engkau benarkan rayuan dan godaan syaitan yang terkutuk, engkau tidak tunduk kepada Al-Quran, engkau bantah sunnah, hidupmu sesuka hatimu, tidak mau diatur dalam agama, maka tempat ini disegel buatmu, dan engkau tidak layak menjadi penghuninya, ditutup. Lalu dibukakan pemandangan neraka, azab yang mengerikan, tempat tinggal yang tertera di situ namanya. Maka dia ketakutan. Dikatakan oleh malaikat Munkar dan Nakir, sesungguhnya inilah tempat yang akan engkau huni setelah kematian ini, tetapi engkau baru menjadi penghuninya setelah kiamat terjadi. Maka dia pun berdoa, doa yang tidak akan merubah apa-apa. Allahumma ajlis sa'ah, ya Allah, lambatkanlah kiamat terjadi. Ya Allah, lambatkanlah kiamat terjadi. Karena dia tidak mau tinggal di tempat yang sudah disediakan, dan tempat itu baru akan dia duduk di dalamnya setelah kiamat terjadi. Makanya dia berdoa, ya Allah, lambatkanlah kiamat. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, di mana dia diletakkan? Di asfalas safilin, dalam perut bumi. Para ulama-ulama ahli hadis, para fuqaha imam mazhab yang 4 mengatakan hanya 2 tempat roh. Satu di a'la illiyin, bergabung dengan roh orang-orang soleh yang beriman dan bertakwa yang telah meninggal sebelum kita, dan itu adalah satu taman di antara taman-taman surga yang ada. Satu lagi tempat orang roh-roh yang ada adalah di asfalas safilin, di dalam perut bumi yang paling hina, yang paling rendah, disiksa pagi, petang, siang dan malam. Siksa kubur adalah nyata, wahai hamba-hamba Allah. Rasulullah lewat di sebuah kuburan, di sekumpulan kuburan, dengan menunggangi unta. Tiba-tiba untanya mengamuk. Rasul turun cepat dan untanya dibawa menjauh, ditambatkan di batang kurma. Lalu Rasul bertanya, kuburan siapakah itu? Sahabat menjawab, itu kuburan fulan bin fulan, yang itu kuburan fulan bin fulan, dari kabilah anu, dari kabilah anu. Mereka berdua sedang diazab saat ini, kata Rasulullah. Binatang mampu mendengarkan suara mereka, selain jin dan manusia mendengarkan ratapan, raungan, kesakitan orang-orang yang diazab di alam barzakh. Masyiral muslimin yang kami muliakan, yang pertama diazab karena kalau buang air kecil dia tidak istinja, dan juga suka buang air kecil di pemandangan umum, tempat terbuka. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua kerjanya memecah belah dan mengadu domba orang, sehingga orang-orang jadi bermusuhan dan pecah kongsi, bercerai suami istri gara-gara lidahnya, maka mereka sedang diazab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa aku dibawa jalan-jalan oleh malaikat Jibril dan Mikail ke suatu tempat yang tidak pernah aku saksikan. Tempat itu ada di bumi ini. Maka ternyata tempat itu adalah alam kubur. Kusaksikan seorang lelaki sedang merebahkan badan, sedang telentang merebahkan badan. Laki-laki yang lain datang dari tempat, dari arah belakangnya, membawa satu bongkah batu sebesar kelapa. Tiba-tiba saja yang tadi rebahan, yang tadi tidur-tiduran, dihantam oleh yang datang dengan batu tersebut kepalanya. Pecahlah batok kepala itu, keluarlah benaknya, darah mengalir, otak pun berceceran kemana-mana. Orang yang bersangkutan menggelepar-gelepar kesakitan. Batu yang tadi menggelinding diambil kembali, kemudian akan dihantamkan kembali. Saat batu itu sedang diambil, kata Rasulullah, Allah menjadikan kepala orang yang tadi pecah, yang darahnya menyebar kemana-mana, benak dan otaknya keluar menyembur, Allah jadikan kembali utuh. Belum sempat dia bangkit, sudah dihantam lagi, pap, menggelepar-gelepar lagi kesakitan. Berulang-ulang dilakukan itu. Rasul tak kuat lagi melihatnya, tak kuat. Maka bertanya Rasul, wahai saudaraku Jibril, ini siapa? Kenapa dia diperlakukan begini? Jawaban malaikat Jibril di akhir hadis sangat mencengangkan. Ini umatmu, hai Muhammad. Umatku?
Ini umatmu, hai Muhammad. Apa kesalahannya? Jibril alaihissalam mengatakan, ini umatmu suka ngaji, dengar pengajian hobi, isi Al-Quran dia tahu, tetapi dia tidak mengamalkannya. Inilah orangnya. Ilmu ada, dengar pengajian hobi, tetapi tidak mengamalkannya. Hanya sekedar tahu. Kalau dengar pengajian manggut-manggut, paham dah. Pengamalan jauh panggang dari api. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Oh Ustaz, Pak Kiai, kalau begitu bagus kami nggak ngaji kali ya. Soalnya ngaji kayak gitu jadinya. Kok begitu kesimpulannya? Kesimpulannya harusnya saya wajib ngaji dan apa yang saya dengar harus saya amalkan. Gitu harusnya. Soalnya kenapa? Ala inna ra'sal khati'ah al-jahlu. Ketahuilah, induk dari segala dosa-dosa adalah banyak tidak tahu. Semakin banyak dia tidak tahu, semakin banyak dosa-dosa yang akan dikerjakannya. Pak Kiai, bukankah katanya ini entah siapa yang ngata, bukankah katanya selama kita tidak tahu, kita kerjakan, kita tidak berdosa? Ada dengar macam itu enggak? Selama kita tidak tahu, kita kerjakan, kita tidak berdosa. Maka lebih baik kita nggak ngaji. Karena dengan tidak mengaji, kita jadi banyak tidak tahu. Kalaupun kita lakukan, kita tidak berdosa. Enak betul ngomongnya. Kalau itu benar, maka di mana-mana pengajian bakal sepi. Justru orang jahil disebut jahil karena nggak tahu. Dan penghuni neraka jahanam itu terdiri dari orang-orang yang jahilin, juhala, jahiliyah. Masyiral muslimin, wajib kita mencari tahu. Saat mana kita belum tahu, maka kita kerjakan, kita berdosa. Tapi setelah kita tahu, kita tobat, Allah anggap kita tidak pernah berbuat dosa itu. Begitu ya. Namun sampai mati kita betah dalam tidak tahu, maka sampai mati pula dosa itu bersama kita. Dan itulah yang akan dihisap pada hari kiamat. Tentang urusan bisnis, tentang urusan kedokteran, tentang urusan pembangunan, tentang urusan pertanian, tentang urusan komputer, teknologi. Kita pakai mata kita, kita gunakan kedua telinga kita, kita gunakan otak dan hati kita buat cari tahu. Kenapa tentang halal haram? Kenapa tentang tauhid syirik? Kenapa tentang khurafat? Tentang ini? Kenapa kita tidak cari tahu? Kenapa tentang perintah-perintah Allah, larang-larang Allah kita tidak cari tahu? Padahal nanti kita tidak ditanya, kamu di dunia dokter ya? Kita tidak akan ditanya di akhirat nanti, kamu di dunia engineer ya? Kamu presiden dulu ya? Enggak ditanya. Yang ditanya itu adalah, kamu ngerti nggak halal haram? Kamu tahu nggak perintahku dan laranganku? Kamu tahu nggak kalau ini benar, kalau ini salah? Kamu tahu nggak perintah-perintahku dalam Al-Quran? Itu yang ditanya oleh Allah di hari kiamat kelak. Bukan kamu apa rumus kimianya, enggak ditanya itu nanti. Enggak ditanya. Itu yang habis umur kita di dunia, capek. Formula-formula komputer, bagaimana untuk menjadi seorang programmer, bagaimana, waduh habis umur kita untuk itu. Sementara itu satu pun enggak akan ditanya nanti di hari kiamat. Yang kedua kata Rasulullah, saya dibawa lagi setelah itu ke tempat yang lain. Seorang lelaki sedang duduk, tiba-tiba ada lelaki lain yang kuat badannya membawa batu yang cukup runcing dan tajam. Laki-laki itu didatangi dari belakang, langsung dijambak rambutnya oleh laki-laki yang datang dari belakang. Kemudian batu tadi dipaksakan masuk ke dalam mulutnya, lalu disobek dari sini dengan tenaga yang full, ya. Menjerit, menggelepar, kesakitan. Laki-laki ini kuat, kekar yang memegang tadi. Sekuat tenaga, menggelepar, kesakitan. Kemudian setelah lepas sampai kemari, robek semuanya, lepas sampai kemari, sampai tanggal rahangnya, sampai tanggal, dia pindahkan batu itu ke tangan kirinya, dia dijambak lagi, dia robek sebelah kirinya. Saat dia merobek sebelah kirinya, Allah jadikan yang ini baik kembali. Padahal darah tadi menyembur kemana-mana. Sakitnya itu yang luar biasa kaum muslimin. Sakit. Batu loh. Masih nasib baik kalau masih pisau tajam. Kan begitu aja kan.
tengah-tengah. Ini enggak dengan batu, dengan kasar sekali, dengan tenaga yang full dan maksimal. Yang kiri pun dibuat macam itu, sampai lepas pula ini. Dia pindahkan lagi ke tangan kanannya, dia ulangi balik. Ketika yang ini diutuhkan kembali oleh Allah, dia ulangi balik. Seperti itulah terus. Sampai kapan ini, hai Jibril? Sampai kiamat, kata Rasulullah. Kata malaikat Jibril, sampai kiamat. Apa kesalahannya? Siapa orang ini? Umatmu, kata malaikat Jibril. Umatmu. Apa kesalahannya? Dikatakan kepada Nabi Muhammad, inilah umatmu yang semasa hidup di dunia suka memfitnah orang, suka mengadu domba orang, suka menuduh dan menjadikan orang dibenci, dimusuhi. Kalau ulama, menjadikan ulama ditangkap, diusir, disiksa dan dibunuh. Kalau dia orang biasa, teman sejawat kerja, akhirnya dia dipecat dari pekerjaannya gara-gara mulutnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, Nabi pun dibawa ke tempat yang lain. Masya Allah, ini yang mengerikan kaum muslimin. Apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW? Tungku raksasa. Tungku raksasa. Tungku tahu? Tempat pemanggangan, api yang sangat besar, kemudian ada kuali besar. Ada kuali yang sangat besar. Kuali besi kaum muslimin, memerah karena api yang memanggang dari bawah. Dari dalam terdengar jeritan-jeritan dari dalam itu. Kemudian Nabi diajak untuk naik ke tempat yang agak tinggi, melihat apa yang ada di dalam kuali itu. Kuali, oke, faham? Dilihat apa yang ada dalam kuali. Ternyata laki-laki, wanita dalam jumlah yang cukup banyak telanjang bulat. Kualinya panas, memerah kaum muslimin. Mereka itu yang mereka pijak. Allahu Akbar. Tanpa alas kaki, telanjang bulat. Bayangkan panasnya, dan mereka tak boleh mati. Sementara kulit mereka setiap kali terhangus, Allah balikkan balik. Mereka mencoba naik ke atas untuk bisa lari dan keluar dari kuali yang sangat panas itu. Setiap kali mereka sampai di atas, api yang di bawah menyambar dan menghantam mereka masuk lagi ke dalam. Betul-betul tak kuat mata Nabi melihat, dan Nabi berkata, cukup, tak kuat melihat. Orangan, jeritan dan teriakan kesakitan. Lalu ditanya, siapa itu? Umatmu, kata malaikat Jibril. Apa kesalahannya? Sampai kapan di dalam? Sampai kiamat. Kesalahannya ketika dia masih hidup di dunia, dia berzina ke sana kemari, laki-laki dan wanita. Kemudian Nabi dibawa ke tempat yang lain. Ada orang-orang yang berenang dalam sungai darah. Ketika orang-orang yang berenang ini kelelahan, mereka berusaha ke tepi. Ternyata di tepi sudah menunggu lelaki yang memegang kerekel-kerekel yang sangat banyak. Saat dia sampai ke tepi, dia ambil rambutnya, dijambak dengan kuat, dan dimasukkan kerekel itu dengan paksa ke dalam mulutnya. Ditekan kerekel itu sehingga pecah-pecahlah tenggorokan dan lehernya ini. Ditekan dan dimasukkan ke dalam dengan kekuatan yang tidak terhingga. Sakit apa yang tidak disebut? Ya Allah. Kemudian meronta-rontalah orang ini, lalu lepas, dia berenang lagi ke dalam, terminum-minum air darah tadi. Dia tidak boleh mati, tapi sakit itu dia rasakan. Ya Allah, ya Rabb, saya pernah Pak, pernah, ini pengalaman yang betul-betul mudah-mudahan menjadi ibrah bagi diri pribadi. Di Tanah Suci, saya makan ikan. Ikan adalah favorit saya. Saya makan ikan. Entah bagaimana ceritanya, masuk tulang besar. Lalu tulang itu tinggal di dalam ini. Aduh ya Allah, sakitnya. Sampai menetes air mata untuk menahan sakit. Ini Tanah Suci di Mekah. Saya berusaha dengan segala macam cara untuk mengeluarkan tersebut. Ternyata semakin saya berusaha, semakin menambah sakit. Jemaah semuanya sudah kasihan melihat saya. Air mata mengalir, sakit, ya Rabb. Kemudian akhirnya saya pergi ke Ka'bah, saya tawaf.
Putaran pertama air mata mengalir terus. Isi doa saya cuma, ya Allah keluarkanlah tulang ini, sakit ya Allah, keluarkanlah tulang ini. Saya tahu kedua, isi doa saya cuma itu, ya Allah lepaskanlah tenggorokan hamba, bebaskanlah hamba dari tulang ini, sakit ya Allah. Mungkin kalau orang melihat, ya Allah khusuk betul lah orang ini nangis terus, padahal kita nangisnya kesakitan. Ya. Putaran ketiga isi doanya cuma satu aja, selamatkan hamba dan bebaskanlah, keluarkanlah tulang ini ya Allah. Terus sampai putaran ketujuh, lalu saya berakhir di multazam, salat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu pulang ke rumah, pulang ke hotel. Sesampainya di hotel, pergi ke kamar mandi, sekali saja saya mendem, langsung keluar. Besar Pak tulang tuh, besar. Dari mana dia ini? Enggak, bukan tulangnya saya bawa ya. Maksud saya, sepanjang ini ada tulang tuh. Macam mana cara masuknya saya pun tak tahu. Tapi subhanallah, dengan sangat mudah keluarnya setelah pulang dari tawaf, hanya dengan mendem keluar dia. Subhanallah besar. Saya kasih lihat semua jamaah, besar biji mata jamaah melihatnya. Itu tulang atau apa? Kok bisa masuk? Intinya itulah takdir dari Allah. Saya diperingatkan, entah apa kesalahannya. Sampai sekarang saya belum tahu apa ya kesalahan saya. Pasti ada kesalahan saya itu. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, sakit. Bagaimana orang yang batu kerikil dipaksa masuk dan sampai pecah-pecah, bahkan ada di antara ujung-ujung batu yang keluar dari tenggorokannya. Ini yang dirasakan. Ketika dia tidak tahan, dia merontak, lari lagi ke tengah sungai, dilempar dengan batu-batu itu, ditimpukin dengan batu-batu itu oleh orang yang di tepi sungai tadi. Rasulullah bertanya, siapa ini? Maka Jibril menjawab, ini umatmu hai Muhammad, semasa hidup di dunia dia tengkulak. Tengkulak paham? Tengkulak tidak paham. Apa? Pak Rizal apa? Broker. Lintah darat. Oke, lintah darat paham? Lintah darat. Pengisap darah orang. Broker kah itu? Oke. Dracula itu kaum muslimin, memang kisah nyata itu. Dia seorang muslim yang akhirnya murtad, dan dia suka membunuh, bahkan puluhan ribu kaum muslimin dibunuhnya dengan cara-cara penyiksaan paling sadis di muka bumi. Dracula itu kisah nyata. Dan dia bukan pengisap darah orang ya, tetapi suka membunuh orang, dan orang yang dibunuhnya orang muslim. Silakan dilihat di buku-buku sejarah, ada itu, searching di internet, Dracula keluar itu. Kisah yang sebenarnya mengerikan itu, manusia yang sangat-sangat sadis ya. Dan kaum muslimin, inilah lintah darat. Pinjamkan orang 1 juta, minta kembalian 1.100.000. Ini umpama ya. Pokoknya dia pinjamkan minta lebih. Riba, pemakan riba. Pemakan riba. Inilah dia, nasib akan dialaminya di alam kubur, nanti di padang mahsyar, sebelum dia masuk neraka nih, di padang mahsyar orang ini ibarat Allah akan dibuat gembung perutnya, sebesar-besar rumah perut itu. Di dalam perut itu nampak oleh orang-orang dari luar ular, kalajengking, lipan dalam perut itu yang terus menyengatnya dan menyakitinya. Dia tidak bisa berdiri. Setiap kali berusaha berdiri, dia akan jatuh lagi terguling-guling dengan perut yang sangat sakit. Inilah para pemakan riba. Masya Allah nih kaum muslimin. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 275, orang yang tidak berhenti daripada riba, maka dia akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam, dan dia dilamakan, bahkan dikekalkan di dalam neraka itu. La haula wala quwata illa billah. Hanya untuk bisnis sesaat, hanya untuk melancarkan usaha kita, mengembangkan usaha kita, kita pakai dana-dana riba, tidak ada keselamatan buat orang ini. Fa'amma man taha, adapun orang yang ia berhenti setelah mendengarkan ini, falahu ma salaf, untuknya apa yang sudah berlalu. Allah maafkan, sudahlah, harta yang, rumah yang sudah dibangun, tanah yang sudah dibeli, apa-apa aset-aset usaha yang sudah dimiliki dengan dana memutarkan riba, Allah jadikan itu milik kamulah. Tapi kamu wajib berhenti dari sekarang. Sisa yang masih ada di bank yang bunga-bunganya nggak boleh kamu ambil. Nah, kalaupun diambil, Syekh Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan satu saja masrafnya, tempat keluarnya, yaitu pergunakan buat kepentingan jihad fi sabilillah, dan itu cocok dikirim ke Suriah.
cocok dikirim ke Palestina, ya, untuk kepentingan jihad, bunga-bunga bank yang masih ada. Lalu bagaimana dana kita? Selamatkan. Kalau ada bank syariah, pindahkan ke bank syariah. Tidak ada lagi uang yang akan beredar dalam kepentingan riba. Ini yang disaksikan oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW dibawa ke berbagai pemandangan-pemandangan yang tidak kalah mengerikan. Ini adalah pemandangan kubur, wahai hamba-hamba Allah. Ini pemandangan-pemandangan kubur, azab kubur. Ruh kita akan mengalami penyiksaan. Mungkin badan telah hancur, mungkin badan telah dibinasakan, tetapi ruh akan tetap mengalami penyiksaan itu. Yang merasa sakit kan badan apa ruh kaum muslimin? Bangkai dicubit, dipanggang, diapa, itu tidak akan merasakan sakit. Tapi ketika ruhnya ada, maka ruh itu merasakan sakit yang luar biasa. Yang menderita ketika keluar dari badan itu adalah ruh. Yang disiksa di alam barzakhnya adalah ruh. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan ruh dan badannya Allah siksa bersamaan. Sebenarnya seperti apa pastinya sama-sama kita saksikan nanti. Dan semoga bukan kita orang-orang yang akan disiksa. Amin ya rabbal alamin. Kita berlindung pada Allah dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini doa dibaca sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam Taus bahkan menyuruh anaknya, nak, ulangi balik salatmu, kamu belum baca doa itu lagi. Ya, dia dekatkan kupingnya, telinganya ke bibir anaknya. Anaknya baca enggak? Ternyata enggak dibaca. Assalamualaikum, assalamualaikum. Diulang, nak, ulang balik salatmu. Baca doa itu, nak, jangan kamu tak baca. Baca tuh doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Mula-mula Bunda Aisyah tidak percaya kalau ternyata azab kubur itu ada. Kenapa? Karena ada seorang wanita Yahudi datang ke rumah, berkunjung ke rumah Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata wanita Yahudi itu? Semoga kamu diselamatkan Allah dari azab kubur. Maka Bunda Aisyah bertanya pada Rasulullah, memangnya ada azab kubur ya Rasulullah? Kata Bunda Aisyah kepada suaminya, Rasulullah, memangnya ada azab kubur? Apa iya ada azab kubur ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, benar wanita Yahudi itu telah diberitakan kepadaku apa-apa yang akan dialami setiap manusia yang penjahat hidupnya di dunia ini, yang ahli maksiat di dunia ini, apa-apa yang akan mereka alami. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Apa kata Bunda Aisyah? Saya melihat Rasulullah adalah orang yang paling nyinyir berdoa. Nyinyir kan tahu kan? Yang paling banyak berdoa tentang azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Sekarang kaum muslimin, apa-apa sajakah yang mesti kita lakukan di dunia ini agar kita terbebas dari azab kubur? Mau ini disampaikan? Apa-apakah yang mesti kita lakukan agar kita terbebas dari azab kubur? Satu, yang pasti orang beriman dan orang yang bertakwa, Allah akan bebaskan mereka dari azab kubur. Firman Allah, wa may yattaqillah. Oh ya, ini nih di kitab Dari Alam Barzakh, Perjalanan ke Akhirat juga ada. Ini lebih spesifik, lebih khusus, tapi ini khusus di alam. Ya, kalau ini di kitab Dari Alam Barzakh menuju Padang Mahsyar. Baik ya. Kalau di kitab ini mesti ada, pasti ada. Saya belum buka saja halamannya. Baik. Yang pertama, wa may yattaqillah. Apa? Beda kitab kan? Ini kan? Oke, ini kitabnya apa? Ini berarti kitabnya. Ya. Yaitu baru 112. Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib
Orang yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Allah selamatkan dia. Allah selamatkan dia, termasuk dari azab kubur. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, para wali-wali Allah itu tidak akan merasa takut dan tidak ada yang perlu mereka sedihkan. Kenapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Karena mereka semasa hidup di dunia, mereka beriman dan mereka bertakwa. Oke, kaum muslimin, ini yang pertama. Yang kedua, dijamin oleh Allah, orang yang semasa hidup di dunia istiqomah dia beragama. Istiqomah. Beda antara orang sabar dengan orang yang istiqomah. Kalau orang sabar, ujiannya ditingkatkan oleh Allah, dia masih sabar. Ujiannya ditingkatkan oleh Allah dan dia tetap sabar, itu baru namanya istiqomah. Ya. Karena Allah menyebutkan di surat Ali Imran ayat 200, ujian itu akan terus meningkat. Kalau orang level pendidikannya tingkat TK, taman kanak-kanak, ada masa ujiannya kelas TK. Kalau dia tingkat ibtidaiyah, sekolah rendah, sekolah dasar, ya, maka ujiannya juga setingkat dengan sekolah dasar itu. Kalau dia sudah naik SMP, nggak tahu saya di sini apa istilahnya, SMP itu sekolah menengah pertama. Sama kah? Nah, ya sudah, pokoknya di usia semacam itu tentu ujiannya juga selevel dengan itu. Apabila dia teruskan belajarnya ke SMA, ya, sekolah menengah atas, maka ujiannya selevel lagi dengan itu. Naik ke university, maka ujiannya setingkat university. Apabila dia ngambil program magister, dia akan diuji dengan tingkatan magister. Semakin tinggi ke atas. Dan kita pada hakikatnya sedang proses terus naik ke atas. Ibarat Allah, apabila dia sabar. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman, Allah adalah Rabb yang kami sembah, hanya Dia yang kami tunduk dan kami patuh kepadanya. Dan dia istiqomah membuktikan pernyataannya itu. Apapun ujian, dia tetap tegar. Apapun halangan, cobaan, dia tetap tegar. Dia tidak berubah. Humma istaqamu. Lalu mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat pun turun dari langit. Alla takhafu wa la tahzanu. Kamu tidak perlu lagi takut dan tidak perlu bersedih hati. Bila mati ini orang, tidak ada yang perlu mereka takutkan dari azab kubur. Karena mereka tidak akan diazab. Tidak ada kesedihan yang membuat mereka remuk redam hatinya. Tidak ada lagi, karena semuanya sudah dibuang. Sedih dan takut itu hanya ada di dunia. Orang beriman akan sering mengalami sedih dan takut. Sedih dan takut, sedih dan takut, sedih dan takut. Kenapa? Imannya selalu diuji. Dan itu menyebabkan dia sedih. Imannya selalu diuji sehingga dia bisa takut. Tapi dia istiqomah bagaimanapun ujiannya, bagaimanapun yang harus dihadapi. Dia tidak mau merubah imannya kepada Allah. Dia tidak mau merubah keyakinannya. Dia tidak mau merubah ibadahnya selama ini kepada Allah. Sangka baiknya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Walaupun dia harus menelan pil pahit dalam kehidupan ini, dia tegar, istiqomah. Inilah orang istiqomah itu. Maka dia berhak mendapatkan alla takhafu wa la tahzanu. Yang ketiga, yang mesti dilakukan, yaitu carilah akhir hayat yang syahid di medan tempur. Syahid di medan tempur. Kalau syahid di medan tempur ini boleh dicari. Tapi kalau syahid biasa, itu adalah hadiah dari Allah, tapi boleh diminta dengan doa. Syahid di medan tempur. Kenapa begitu? Rasul mengatakan, lihat di hadisnya ini, lisyahidi indallahi situ khisal. Orang yang syahid di medan tempur, di sisi Allah telah tersedia 6 keistimewaan yang luar biasa. Karena syahid itu banyak, kaum muslimin.
Orang yang matinya tenggelam, syahid. Dia muslim, tidak syirik ketika hidup, ya soleh, taat, meninggalnya karena tenggelam, meninggalnya karena terbakar, meninggalnya karena sakit perut, karena sakit kepala. Dia sudah berobat dengan baik, ternyata tidak sembuh. Dia ikhlas menerima penyakit itu dan meninggal. Beda ya kalau dia sakit perut lalu dia tidak berobat, meninggal. Itu beda. Biar aja sakit perut, nanti kalau meninggalkan syahid. Bukan begitu. Mesti cari obat. Dan dia sudah berobat dengan obat-obat yang halal, dan dia sabar meminum obatnya. Dia juga berdoa, dia hati-hati, dia hindari pantangannya, masih saja meninggal. Itu syahid dah tuh. Begitu ya. Begitu juga sakit kepala, sakit karena penyakit menular, kemudian dibakar orang, atau memang kebakaran, terkurung dia dalam api, meninggal. Tertimbun oleh reruntuhan dari atas. Atau mempunyai dia sedang jalan-jalan di sebuah gedung yang sedang dibangun, tiba-tiba jatuh paku ke atas kepalanya, meninggal dunia. Ya, pakunya 1 ton. Ya. Syahid itu termasuk syahid. Ya. Syaratnya bukan dia yang nyari-nyari. Ya. Udah tahu ini mau runtuh, dia duduk situ, mudah-mudahan syahid. Bunuh diri. Baik kaum muslimin, bahkan kita dalam sholat saja, ini sholat kan, tiba-tiba gempa besar. Sunnahnya dalam Islam, kita tidak dianjurkan untuk tetap istiqomah. Paling-paling kan kalau ditimbun juga kita oleh bangunkan syahid. Enggak begitu. Islam menyuruh agar lari keluar masjid, kemudian bentangkan sajadah, lanjutkan sholatnya. Udah di rakaat berapa tadi? Rakaat ketiga, lanjutkan rakaat ketiga. Di luar, jangan tetap bertahan di sini. Begitu Islam, sangat realistis ya. Kalau gempa itu, syahid kok paling-paling. Kalaupun ada yang jatuh tembok ke kita, itu syahid. Bukan gitu. Kalau bisa penyakit dan kematian itu dihindari, tetap dihindari. Tapi kalau orang yang syahid macam ini, keistimewaannya dia tetap aman dan dilepaskan dari azab kubur. Alhamdulillah. Ibu yang melahirkan, kemudian setelah itu dia meninggal dunia, ini ibu juga syahid. Orang yang pergi menuntut ilmu, ternyata di tengah jalan tabrakan, kecelakaan kendaraannya, meninggal, dia syahid. Anak-anak yang sedang menuntut ilmu di pesantren di Timur Tengah untuk menuntut ilmu agama Allah lillahi ta'ala juga syahid. Orang yang melindungi hartanya, yang mau dirampok orang, ternyata dia terbunuh, mau dia tetap syahid. Syahid itu banyak kaum muslimin, tapi yang syahid satu ini terbunuh di medan tempur, 6 keistimewaannya. Tidak dimiliki oleh syahid-syahid biasa. Apa keistimewaan yang pertama? Awal dia meneteskan darah dari tubuhnya, semua dosa yang pernah ia kerjakan semenjak dia akil baligh, Allah putihkan seluruhnya. Semua dosa-dosanya. Yang kedua, masih yang pertama, lalu dia menjelang dia menghembuskan nafas terakhirnya, diperlihatkan tempatnya di dalam surga, dan nyawanya dicabut bagaikan orang dicubit saja rasa sakitnya. Bagaikan orang dicubit saja rasa sakitnya. Inilah istimewanya orang-orang yang syahid di medan tempur. Coba lihat Pak, kisah-kisah orang-orang yang syahid di Suriah sekarang ini. Kuburan mereka ada yang sudah sekian lama dikuburkan, pas dibangkitkan untuk dipindahkan ini masih utuh, masih keluar darah, masih wangi, wajah juga masih seger. Bisa di searching di internet beberapa pemandangan yang menakjubkan orang-orang yang terbunuh dalam medan tempur di Suriah sekarang ini. Orang yang terbunuh waktu melawan Amerika dan Rusia di Afghanistan. Masya Allah, di Palestina, para mujahidin itu bagaimana jasad mereka Allah muliakan. Nah kaum muslimin, yang kedua, wa ya'manu min azabil qabr. Dia diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Orang yang syahid di medan tempur tidak akan merasakan azab kubur. Kenapa? Karena dia tidak akan mengalami alam kubur. Karena Allah mengatakan, jangan kamu katakan orang yang terbunuh di medan tempur itu mati. Tidak boleh. Dia seperti kamu hidup, cuma di alam yang berbeda. Tetap hidup Pak, utuh seperti kita ini. Ya, inda rabbihim yurzaqun. Mereka senantiasa diberi rezeki pagi dan petang, siang dan malam. Mereka hidup seperti kamu. Allah mengharamkan, kita tidak boleh mengatakan orang itu sudah mati. Enggak. Orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka hidup seperti kamu. Ya, orang yang mati itu adalah orang-orang yang syahidnya biasa, itu baru mati itu. Nah, kaum muslimin, yang ketiga, wa ya'manu yaumal fazail akbar.
dia akan bebas dari apapun ketegangan dan hal yang menakutkan pada hari di mana padang mahsyar sudah dibentang. Manusia sudah dikumpulkan ke padang mahsyar. Orang-orang ketakutan semua. Orang yang syahid di medan tempur tidak ada sedikit pun ketakutan mereka, dan mereka aman kok. Mereka malah diletakkan di anjungan yang tinggi melihat orang-orang kebanyakan yang ada di padang mahsyar. Yang keempat yang akan dialami oleh orang ini adalah diletakkan ke atas kepalanya tajun al-yaqutatu minhu khairum minad dunya ma fiha. Diberikan kepada di atas kepalanya itu mahkota yang bertaburkan mutiara. Satu butir mutiara itu, kata Rasulullah, seandainya bumi dengan segala kekayaannya dijual, belum akan bisa membeli satu butir mutiara itu. Dan ini diletakkan ke atas kepalanya orang yang syahid bertempur di medan tempur. Yang kelima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya telah dibaca di sini. Yang kelima, orang ini diberi hak oleh Allah untuk menolong 70 keluarganya, 70 karib kerabatnya. Yang mau masuk neraka, dibantu, selamat. Ya, yang timbangannya kurang, dia yang berhak membantu. Kemudian timbangannya jadi berat. Subhanallah. Ini kalau ada di antara keluarga yang syahid. Dan yang keenam, wa yuzawwaju sab'ina ithnataini wa sab'ina min huri 'ain. Dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari oleh Allah kelak di dalam surga. Ibu-ibu bertanya itu, lalu kami dikemanakan? Kalau suami kami menikah dengan 72 bidadari, kami dikemanakan? Betul, Bu? Suami kami sudah dinikahkan oleh Allah dengan 72 bidadari kalau dia syahid. Lalu kami dikemanakan? Kami kan juga pengen menikah balik dengan suami kami. Ada kabar baik dan kabar gembira untuk ibu-ibu. Saya yakin ibu senang dengan kabar ini. Taulah ibu-ibu bahwa Rasulullah memberikan kabar ini di dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Abrah oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang sudah diterjemahkan ke bahasa Melayu, bahasa Indonesia, artinya tamasya ke surga. Ibarat Allah yang kami muliakan, Rasul mengatakan, seandainya wanita dunia ini ada yang selamat dan masuk surga, dia akan menjadi ratu para bidadari di kompleknya. Kecantikannya mengalahkan seluruh kecantikan bidadari itu 70 kali lipat. 70 kali lipat. Sedangkan bidadari saja kalau turun ke dunia ini, sempat disaksikan oleh laki-laki di dunia ini, seumur hidup laki-laki di dunia ini nggak mau kawin dengan orang dunia lagi. Saking menariknya wanita bidadari surga itu. Dan kata Rasulullah, langsung impoten di tempat laki-laki itu setelah melihat bidadari. Kenapa? Itu tegangan tinggi bidadari itu, Pak. Sementara, maaf ini, segagah-gagahnya laki-laki di dunia itu baru sanggupnya melayani wanita dunia. Melihat bidadari, jangankan melayani bidadari, melihatnya saja langsung putus-putus semua. Tegangan tinggi tuh. Bidadari itu tegangan tinggi, langsung meleot, impoten langsung, saking dahsyatnya daya syahwat yang ada pada bidadari itu. Dan Allah berikan kita kekuatan yang seimbang untuk bisa menghadapi bidadari. Ini maaf nih kalau ceritanya agak sedikit seperti ini, karena memang begitu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Laki-laki itu sekali bersyahwat 70 tahun lamanya Allah berikan dia kekuatan untuk berhubungan intim dengan istri-istrinya di dalam surga. Masya Allah. Di dunia ini semenit 2 menit dah keok. Paling-paling hebat, paling setengah jam dan sebagainya. Ya Allah ya Rabb, inilah lemahnya makhluk di muka bumi ya. Di akhirat nanti Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kesibukan lelaki nanti dalam surga adalah memecahkan keperawanan istri-istrinya. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, kenapa ada yang senyum-senyum, Mbak? Karena kita para perindu surga. Benar kan? Kita ini cinta menjadi ahli surga, ingin, maka perjuangan kita harus seimbang di dunia ini. Surga itu bukan murahan. Maka jangan harapkan surga dengan yang murah-murah, cuma dengan 10 ringgit masuk surga. Masuk surga itu mahal harganya. Pergi ke tanah suci berapa keluarkan dana, pergi haji berapa keluarkan dana, bangun masjid berapa keluarkan dana, bantu dakwah, bantu ulama berapa keluarkan dana. Enggak 10 ringgit, apalagi 1 ringgit, apalagi 1 sen. Dicibirin malaikat, kecuali memang dia miskin habis, tapi dia berinfak 10 ringgit, itu baru hebat itu.
Dia udah miskin habis, mampu dia berinfak untuk agama Allah 10 ringgit. Masya Allah. Yang keempat, ribat. Apa itu ribat? Ribat itu apa? Ibarat Allah, mari kita dengarkan hadis berikut ini. Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang melakukan ribat sehari dan semalam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya pahala orang yang puasa 1 bulan penuh dan tahajud 1 bulan penuh. Apa itu ribat? Ribat itu adalah berjaga-jaga, ronda di baris terdepan. Ini musuh sudah siap mau menyerang, kita juga sudah siap siaga untuk bertempur. Nah, siapa yang ronda di depan itu ribat namanya. Sehari semalam aja dia ronda di situ, pahalanya sama dengan tahajud sebulan penuh dan puasa sebulan penuh. Lanjut kata Rasulullah, kalau dia mati dalam ronda itu, dalam ribat itu, di sini ronda kah istilahnya? Sama ya, alhamdulillah sama. Ya, kalau dia mati dalam ribat itu, maka mengalirlah seluruh amalan-amalan soleh yang selama ini dia kerjakan dalam hidupnya, seolah dia terus kerjakan sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Seolah dia masih terus mengerjakannya sampai hari kiamat kalau dia meninggal dalam keadaan ribat. Kemudian wa ujriya alaihi rizquhu wa minal fattan. Kemudian diberikan kepadanya rezeki yang terus mengalir dan dia akan aman dari azab kubur. Nah, ini dia, aman dari azab kubur. Seorang lelaki di masa hidup Rasulullah tidak mau disentuh oleh para sahabat, padahal dia sudah mati laki-laki itu. Apa kata sahabat-sahabat? Untuk apa kami menyelenggarakannya? Untuk apa kami memandikan jenazahnya? Untuk apa kami mengapaninya? Apalagi menguburkannya? Sorry, orang ini penuh dengan dosa dan maksiat seumur hidupnya. Tidak ada yang mau ngapa-ngapain itu jenazah, padahal dia muslim. Rasul bertanya, oh begitu ya? Iya ya Rasul, nggak mau kami. Oh begitu. Baik, adakah di antara tuan-tuan yang pernah menyaksikan satu saja kebaikan laki-laki ini? Ada enggak? Maka seorang sahabat berkata, ada ya Rasul. Dia pernah ribat bersama saya 1 malam waktu perang Anu. Oh, begitu? Iya ya Rasul. Oh, Masya Allah. Kata sahabat, langsung menyingkirkan dan Rasul yang menyelenggarakannya, dan Rasul juga yang menguburkannya. Apa kata Rasul? Ashabuka yashhaduna annaka min ahlin nar. Sahabat-sahabatmu seluruhnya bersaksi kamu itu ahli neraka. Wa ana ashhadu annaka min ahlil jannah. Aku bersaksi kamu adalah ahli surga. Ya Allah, 1 kali saja dia ribat, padahal seumur hidupnya dia ahli maksiat, dijamin ahli surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah tingginya posisi ini, ya Allah, ya Rabb. Makanya Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ada enggak amalan yang bisa mengalahkan jihad? Oh, enggak ada, kata Rasul. Tidak haji, tidak haji. Tidak ada yang lain, tidak ada, kata Rasulullah. Abu Hurairah penasaran, ya Rasulullah, adakah amalan yang bisa mengalahkan amalan jihad? Kami mau melakukan amalan itu. Kalaupun ada, kamu pasti tidak sanggup. Coba ya Rasul, apa itu? Kamu tidak sanggup. Maka Nabi diam lagi. Ditanya lagi oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, adakah amalan yang bisa mengalahkan amalan jihad? Enggak ada, kata Rasul. Kalaupun ada, kamu tak kuat. Apa itu ya Rasul? Baik. Karena kamu nyinyir, saya jawab. Nyinyir itu tanya terus gitu kan, kayaknya tidak akan berhenti bertanya nih. Makanya Nabi jawab, karena kamu nyinyir, saya jawab. Sejak si Mujahid keluar dari rumahnya, sejak itu kamu beribadah nggak boleh berhenti. Kamu puasa jangan berbuka, kamu tahajud jangan selesai, kamu zikir jangan berhenti, kamu baca Quran nggak boleh berhenti. Tamat khatam ulang lagi, tamat khatam ulang lagi, sampai dia pulang ke tanah airnya. Itu baru kamu bisa imbangi dia. Apa jawaban Abu Hurairah? Wa ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Mana ada kami yang sanggup melakukan itu? Makanya kata Nabi, nanya terus. Ya, nggak ada orang yang sanggup mengalahkan amalan seorang mujahid, walaupun mujahid itu nggak duha, mungkin karena sibuknya berjihad ya, ribat, nggak sempat zikir tenang macam kita, tetapi pahala mereka mengalahkan semua pahala orang-orang yang tenang di negerinya.
Makanya jangan dilemehkan, jangan dilecehkan orang yang sedang berjuang, yang sedang menegakkan khilafah Islamiyah saat ini di Timur Tengah. Mereka adalah orang-orang mulia. Mereka adalah orang-orang, bahkan Ibnu Abbas pun minder dengan budaknya. Subhanallah, Ibnu Abbas pun minder dengan budaknya kaum muslimin. Minder macam mana? Ibnu Abbas yang menyiapkan segala sesuatu perlengkapan di atas kuda, dia yang naikkan budaknya naik ke atas kuda, pelananya dia yang siapkan. Padahal ini budak loh, budak. Dia yang naikkan ke atas kuda, dia yang siapkan semuanya, sehingga si budak itu merasa sungkan, merasa nggak nyaman. Masa iya tuan besar dan majikannya yang mempersiapkan, betul-betul dimanja dan dicium pula keningnya, dipeluk hangat-hangat kayak siapa. Lalu bertanyalah budak ini, wahai tuan, kenapa tuan macam ini sangat ke saya? Malulah saya tuan, saya bisa melayani diri saya sendiri. Apa kata beliau? Di muka bumi ini saat ini tidak ada orang yang lebih mulia daripada seorang mujahid sepertimu. Masya Allah, Masya Allah. Maka saya merasa bangga dan bersyukur bisa memuliakan mujahid sepertimu. Kalau zaman sekarang Pak, mujahid dianggap teroris. Lalu kita ketakutan dengan mujahid, kesian banget. Ya sudahlah, kayak gitulah nasib kita sekarang ini. Memang umat Islam di periode keempat dalam ketakutan, betul? Sehingga untuk membantu mujahidin pun takut kita, Pak. Datang mujahidin ke Malaysia, pasti kita usir, Pak. Jangan-jangan nanti Amerika nyerang Malaysia gara-gara ada teroris. Begitulah tanggapan kita. Padahal Ibnu Abbas sangat memuliakan. Sudahlah kaum muslimin, inilah penderitaan kita pada hari ini. Baik, ribat ini ternyata menyelamatkan dari azab kubur. Kemudian yang kelima, menghafal, membaca dan mengamalkan surat Al-Muluk. Menghafal, membaca dan mengamalkan surat Al-Muluk. Ini jaminan kita bisa bebas dari azab kubur. Bisa nggak kira-kira menghafal surat Al-Muluk? Insya Allah nggak panjang. Semangatnya mesti dibarakan dalam dada ini. Dibarakan semangat itu. Saya harus hafal surat Al-Muluk. Harus, bismillah, Allahu Akbar. Semangatnya begitu itu, Pak. Tapi langsung menghafal setelah itu. Kalau hanya teriak-teriak begitu aja nggak pernah menghafal, nggak jadi-jadi. Mesti dihafal. Lalu dipahami isinya, amalkan. Coba di Al-Quran. Insya Allah ada dalam Al-Quran surah Al-Muluk. Ya iyalah dalam Al-Quran. Ya. Juzuk yang ke-29. Surat yang keberapa? Surat yang ke-67. Ya, surat yang ke-67. 30 ayat aja. Udah apa kah? Insyaallah udah diamalkan kah? Alhamdulillah, semoga kita doakan salah seorang di antara akan bebas dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Namanya siapa? Asad bin Jais. Ya Allah, jadikanlah Asad bin Jais salah seorang di antara hambamu yang engkau selamatkan dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Karena beliau sudah hafal surah Al-Muluk, dan beliau mudah-mudahan benar apa yang dikatakannya, telah mengamalkan. Giliran kita lagi semua. Siap? Benar? Kok cuma 3 orang yang jawab? Mau bebas dari azab kubur? Tidak. Yaitu hafalkan surah Al-Muluk. Setelah hafal dijaga terus, banyakkan solat-solat kita, kemudian baca surah Al-Muluk. Fahami maksudnya dan amalkan. Kalau hanya sekedar hafal, Snok Hogronnya juga hafal Al-Quran 30 juz. Tapi dia orientalis yang menghancur belurkan perjuangan Islam di Aceh dan semenanjung Melayu. Snok Hogronnya orientalis di zaman Belanda dulu. Ya. Kalau hanya sekedar hafal, banyak orang-orang yang hafal Al-Quran, tetapi mereka ternyata menjadi musuh agama Allah SWT. Jadi kita hafal, memahami dan mengamalkan. Gitu ya. Kaum muslimin yang kami muliakan, apa saya terlalu over ya waktunya? Ya. Selanjutnya, yang keenam, menjauhi semua ucapan dan perbuatan yang menyebabkan datangnya azab kubur. Termasuk orang yang sombong. Orang macam saya takkan mungkin ada azab kubur untuk saya. Insya Allah dia pasti merasakan azab kubur. Orang yang sombong. Amal saya dah cukup banyak dah. Tak mungkin orang macam saya ini akan kena azab kubur. Kita saksikannya aja nanti. Insya Allah kita doakan dia kena azab kubur. Itu orang sombong itu, Pak. Berani betul dia mengatakan orang macam saya tak mungkin kena azab kubur. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian yang ketujuh, melakukan taubat nasuha. Taubat nasuha, bukan taubat makan lado, makan cabai pedas, taubat nyesel nanti cari lagi. Itu taubat angek-angek ci ayam.
Kaum muslimin yang kami muliakan, di sini ada doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengekalkan taubat kita itu, supaya kita tidak main-main dalam taubat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca itu. Setelah kita taubat, baca ini, renungkan isinya, baca, alirkan air mata. Sebenarnya nggak pun dialirkan, dia akan mengalir sendiri, Pak. Apabila dibaca dengan khusyuk, ya dia akan mengalir sendiri air mata ini. Yang kedelapan, meninggal pada hari Jumat, dan ini nggak boleh dibuat-buat. Nggak boleh dibuat-buat. Kalau dibuat-buat meninggal hari Jumat, bunuh diri namanya. Selamat datang di neraka. Ya, meninggal hari Jumat itu hadiah dari Allah. Allah berikan kepada orang yang menurut Allah layak dan pantas menerimanya. Tapi bolehkah kita berdoa agar kita diwafatkan Allah hari Jumat? Siapapun boleh berdoa. Ya Allah, wafatkan hamba pada hari Jumat ya Allah. Ketika hamba dan hamba bisa disolatkan oleh jemaah yang besar. Ya Allah, wafatkan hamba hari Jumat ketika hamba sedang di padang Arafah melaksanakan ibadah haji. Waduh, mantap benar. Ya, boleh, semua kita berhak berdoa dengan itu. Allah kabulkan atau tidak itu hak Allah. Ya, jelas doa saja udah besar pahalanya buat kita. Kemudian yang kesembilan, banyak berdoa dan terus memohon perlindungan dari Allah kepada Allah dari azab kubur. Inilah dalil-dalilnya, semuanya ada dalam kitab ini. Itu baru cuplikan perjalanan kita menuju ke akhirat. Karena kata Rasulullah, alam kubur, alam barzakh itu adalah persinggahan kita menuju ke alam akhirat. Itu persinggahan. Siapa yang selamat di persinggahannya, berarti setelahnya dia akan selamat. Siapa yang tidak selamat di persinggahannya, berarti dia setelahnya dia tidak akan selamat. Berjuanglah ketika masih hidup, karena orang kalau sudah menghembuskan nafas terakhirnya dari dunia ini, dia tidak akan bisa balik. 1 jam pun Allah tak akan kasih waktu untuk balik ke dunia. Maka sekarang ada momen, ada kesempatan, ada kelapangan dari Allah. Yuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hidup ini hanya sekali, jangan buat hidup ini tidak berarti. Buatlah hidup ini berarti sehingga layak untuk kita syukuri nanti.